Faith is flying somehow, gotta regain control. City lights are shining in the night they call. Setelah sebelumnya sempat memantau Eleanor Randers dan menemuinya secara langsung seusai pertandingan, cuman selang beberapa hari asisten skuad Garuda, Danny Lanzat, begitu gerak cepat untuk memantau pemain lain yakni Ivar Jenner. Apa yang dilakukan Danny Lanzat? Memang tak main-main. Ia sepertinya ditugaskan sesuai jadwal untuk pergi ke berbagai kota demi bisa menganalisis sekaligus untuk mengenal dan beradaptasi. Hal ini tentu saja jadi penilaian tersendiri bagi pelatih timnas Australia yang kini sedang memantau perkembangan skuad Garuda. Mengingat Indonesia memang pesaing selanjutnya yang akan menantang Socceroos dan dianggap bisa jadi penghalang jika bisa membuat kejutan di laga tandang. Dan inilah berbagai upaya yang dilakukan tim kepelatihan baru guna bisa mengoptimalkan waktu yang ada. Sadar tak sadar, pergantian tim kepelatihan baru sudah mulai terasa efeknya. Para penggawa tampak memiliki semangat baru untuk menunjukkan kualitas mereka masing-masing. Entah pemain yang sebelumnya sempat nggak dipakai ataupun yang selalu masuk skuad inti. Semuanya tetap ingin menunjukkan semangat ketika tampil di klubnya masing-masing. Tak bisa dipungkiri adanya pelatih baru tentu akan menyesuaikan lagi dan pemain memang harus membuktikan agar lebih mudah untuk diamati dan dianalisis. Mana nih yang kira-kira cocok sama strategi yang akan dipakai kan gitu. Layaknya Eliano akhir-akhir ini deh. Ia selalu tampil starter bersama Pek Zwolle. Hingga dihampir oleh Danny Lanzat juga ya kan untuk dianalisa pada akhirnya. Kalau nggak main gimana mau lihat cara mainnya ya kan? Yap, itu juga yang kini sedang dilakukan oleh sejumlah pemain lain. Sebab satu persatu pastinya akan dipantau oleh asisten Clifford yang sepertinya memang sudah dijadwalkan untuk bertugas demikian. Setelah Eliano dan Tom Haye yang disamperin, kini Ivar Jenner jadi yang selanjutnya dihampiri oleh asisten pelatih atau tepatnya Danny Lanzat. Biasanya memang hanya satu asisten saja yang memantau secara langsung, karena sudah dibagi tugas dan banyak pemain lain yang harus dipantau. Sekarang Danny Lanzat dan Alex Pastor benar-benar lagi sibuk seperti orang tua yang sedang menonton anak-anaknya main bola tiap minggu. Ivar Jenner sendiri dipantau saat laga Jong Utrecht menjamu di Graafschap pada matchday 21 Eerste Divisi. Gelandang timnas ini bermain sebagai starter sejak menit awal dan bermain selama 92 menit serta berhasil membawa pulang 1 poin untuk timnya dengan skor akhir 1-1. Dan pada laga ini Ivar mendapatkan rating 7,3 dari VoteMob dengan catatan 1 key pass dan 71% accurate pass. Fakta menariknya di pertandingan ini Ivar berhadapan dengan pemain keturunan lainnya yang batal ikut Toulon Cup 2024 yakni Kaya Simons. Selain Ivar, sebenarnya ada Justin Hubner dan Jero Redewald juga yang baru-baru ini main untuk klubnya. Jero kali ini hanya masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-82. Meskipun demikian, calon gelandang timnas berhasil membawa Royal Antwerp menang comeback 3-2 atas Westerlo. Sementara Justin Hubner yang bermain full-time juga berhasil membawa Wolf Academy meraih kemenangan tipis 1-0 atas Crystal Palace. Justin Hubner dan Jero juga pastinya ingin terus perform bersama klub. Namun demikian keduanya nggak dipantau secara langsung
Karena sepertinya memang Alex Pastoor dan Danny Lanzat ingin fokus memantau yang dekat-dekat saja, yang masih di negara Belanda gitu, ya kan? Melihat perkembangan serta kerja keras yang dilakukan setelah pergantian pelatih, rasanya tak heran jika pelatih tim Kangguru, Tony Popovic, merasa kagum. Dengan waktu yang begitu mepet dan hanya ada waktu di jeda internasional, tapi tim kepelatihan baru tak diam begitu saja dan memilih untuk melakukan tindakan langsung dari satu klub ke klub lain guna bisa mengenal lebih dekat. Hal ini tentu saja membuat pelatih Australia kagum, sebab seperti dilansir dari bolasport.com, Popovic sendiri pernah merasakan hal serupa. Mengingat ia juga adalah juru taktik pengganti di tengah round 3 yang sedang berlangsung. Saya menikmatinya, ini jelas tantangan yang berbeda bagi saya. Dalam sepak bola klub, Anda berlatih minggu demi minggu, dan Anda punya waktu untuk melihat perkembangan individu dan sebagai sebuah kelompok. Ini lebih seperti 1 atau 2 sesi latihan. Anda harus melakukannya dengan tepat. Anda tidak boleh menyanyikan satu sesi. Pesan Anda harus jelas dan ringkas. Anda tidak boleh menyanyikan rapat. Anda berharap dengan pemain yang datang dalam keadaan jet lag setelah pertandingan yang sulit di akhir pekan. Jadi Anda harus mempertimbangkan semua faktor ini. Namun saya menganggapnya sebagai tantangan, sebagai suatu kehormatan, sebagai hak istimewa menjadi pelatih Socceroos dan tidak berkutat pada apapun yang telah terjadi sebelumnya. Sampaikan ide-ide kami dan bagaimana kami ingin bermain dan percaya bahwa kami akan menyelesaikan pekerjaan dan lolos ke Piala Dunia, kata Tony Popovic, sumber bolasport.com. Dari sini kelihatan apa yang dialami pelatih Australia juga pastinya dialami oleh Alex Pastoor, Danny Lanzat, serta Patrick Kluivert. Untuk itu kita harus dukung sepenuhnya teman-teman. Mau gimana pun mereka berjuang demi timnas Indonesia, ya kan? Mau apapun alasannya, target untuk memandang ke depan pada sisa 4 laga di sisa round 3 dengan 6 poin minimal dan kalau bisa 9. Namun Coach Patrick sendiri menargetkan pribadi 7 poin. Dengan 4 poin di matchday Maret mendatang, laga pembuka bagi Kluivert menghadapi Australia akan menjadi penilaian penting yang sesungguhnya. Di sini tak hanya hasil dipertaruhkan, namun juga ada kualitas permainan yang tentunya perlu diperhatikan sesuai janjinya. Tapi sebagai fans, kita juga seharusnya tidak terlalu menuntut sebegitu besar sih. Apalagi persiapan secara tim cuma beberapa hari doang. Jadi sebaiknya tetap optimis tapi jangan jumawa coy. Namun mau gimana pun, matchday Maret termasuk menjamu Bahrain di GBK akan menjadi langkah pertama untuk menuju Piala Dunia. Makanya harus dioptimalkan dan semoga saja bisa, ya kan? Apa yang tengah dilakukan oleh seluruh skuad Garuda sekarang, termasuk kepengurusan, tentu semuanya ingin yang maksimal untuk timnas. Dan biarkan Patrick Kluivert bersama timnya bekerja sama. Kita cukup support saja sebisa mungkin. So sekian dulu teman-teman, thank you.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.